Terima kasih moderator, para pembicara yang kami hormati, para sahabat yang kami hormati. Perkenankan saya cerita tentang ini. Jadi saya akan bicara tentang masalah tenaga kesehatan dokter, tetapi nanti saya juga akan membawakan data-data dari para sahabat saya dari profesi lain yang bisa saya komunikasikan dan saya dapatkan datanya. Dengan harapan bahwa tenaga kesehatan, dokter, dan yang lain itu adalah sama-sama memikul suatu beban yang sangat berat di dalam masa pandemi ini. Minggu yang lalu ada diskusi PDUI tentang topiknya pandemi belum tamat, banyak dokter telah wafat. Ini jadi yang diselenggarakan oleh sahabat saya dari PDUI di Jakarta. Kebetulan saat itu juga dari perwakilan Kemenkes hadir dan tentu memberikan pandangan-pandangan ya terutama tentang dasar-dasar hukum dan juga masalah santunan ya, dan ini dibicarakan beliau dan ada rekomendasi-rekomendasi yang nanti harapannya dari diskusi itu bisa dibawakan kepada pemerintah. Dan tentu setiap hari para sahabat sekalian ya lihat ini di media sosial luar biasa, dokter di rumah sakit Mojokerto sekian ya perawat positif, di Cianjur dokter dipukul, wah ini dipukul, kemudian perawat dipukul sedang merawat pasiennya. Yang baru aja di Banyuwangi dokter dikeroyok. Nah, jadi dokter, perawat dan semua tenaga kesehatan di front line ini menghadapi masalah yang banyak dari berbagai sisi. Jadi selain harus merawat orang, memperhatikan diri sendiri, memperhatikan regulasi, ternyata ada ancaman, ya ancaman fisik, ancaman ini yang dulu jarang sekarang mulai muncul. Dan ini tolong kita semua harus menaruh perhatian kepada manajemen rumah sakit dan tentu kepada pemerintah. Yang nanti akan saya tunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah dalam hari ini direpresentasikan oleh direktur dan manajer rumah sakit, bahwa ada kewajiban untuk melindungi tenaga kesehatan itu. Nanti akan saya tunjukkan dasar-dasar hukumnya. Saya baca ada suatu analisa jurnalis. Sebenarnya ini penelitiannya serius banget karena penelitiannya dilakukan oleh orang-orang penting ya, orang penting dengan metode penelitian yang saya rasa saya lihat laporannya itu bagus. Dan tapi memang ini saya cerita di Afrika saja. Ya, ini settingnya di Afrika. Ya, jadi bukan di sini. Jadi settingnya di Afrika. Dan hasilnya Afrika itu lucu. Lucunya dari penelitian-penelitian yang saya ini disimpulkan bahwa memang saat itu memang pemerintah di Afrika yaitu memang tahu rekomendasi itu bagus, tetapi memang tidak serius mengambil hasil rekomendasi itu. Dan katakanlah kalau mengambil rekomendasi, melakukan sesuatu, berdasar sesuatu yang bukan dari hasil diskusi atau hasil ilmiah itu. Nah ini di Afrika sana. Dan tahu sendiri, ya kita ini repot memaknai, ya, dan yang penting saya hanya dalam forum ini, saya sampaikan bahwa memang masalah-masalah yang kita hadapi saat ini di sini, juga dialami di tempat sana, juga dialami di negara manapun, sehingga kita jangan merasa sendiri bahwa kita di Jawa Timur seperti ini, di Indonesia seperti ini. Ternyata masalah-masalah ini, politicking, pandemics, and prestige ini memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dan bukan hanya di kita saja, tetapi juga di negara lain. Ya, jadi kita dalam hal ini kita tetap optimis. Ada suatu message dalam suatu majalah Nature, ya kan, dalam Februari 20. Jadi penulis ini memang menggarisbawahi sesuatu yang datang cepat, kita tidak mengenal asing dalam satu tempat kita, apa yang kita perbuat. Maka semua mengatakan itu suatu kejutan. Ya, kejutan. Yang datang itu sebuah virus yang kita tidak mengenal bagus. Maka langkah yang paling bagus adalah identifikasi orang yang sakit, isolasi dan perhatikan tenaga kesehatan, dan pisahkan orang yang sakit dan jaga para tenaga kesehatan. Itu adalah respon pertama yang bisa dikerjakan menghadapi serbuan barang asing ini. Sehingga begitu dalam skala besar seperti tsunami inilah akan membuat health shock. Jadi shock ini di bidang kesehatan tidak hanya terjadi pada kita, seluruh dunia negara manapun yang sistem kesehatannya maju, even itu di Cina, even itu di Eropa,
bahkan Amerika, ini shock ini terjadi. Bahkan di Singapura pun yang tetangga dekat kita yang kita selama ini kita yakin sistem kesehatannya bagus, dia mengalami shock juga dalam hal ini. Apalagi kita. Jadi kalau kita shock, kita tidak usah bingung, negara lain juga shock gitu ya. Menghadapi COVID-19 ini, kita ibaratnya ini kita adalah sprint. Nah, tetapi begitu event sprint selesai, kita tidak ada jeda, kita harus maraton. Nah, inilah jadi istimewanya. Jadi bagi tenaga kesehatan, kita harus sprint menghadapi gelombang serbuan yang luar biasa. Saya melihat paling mudah kita lihat adalah Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jadi mungkin pada Maret, April, Mei itu luar biasa. Semuanya banjir pasien dengan COVID, kan? Ini sprint, semuanya harus diatur, ya, diatur. Rumah sakit yang lain juga begitu. Saiful Anwar sama aja rumah sakit besar, ya. Itu juga sprint. Nah, sprint belum selesai, kita harus maraton. Nah, mungkin kalau di masyarakat itu mungkin dalam tempo 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan selesai. Itu sprintnya. Tetapi untuk di rumah sakit, tidak. Karena selalu akan datang orang dengan plus COVID. Gagal ginjal plus COVID, diabetes plus COVID, penyakit jantung plus COVID, kehamilan plus COVID, penyakit cancer, apapun plus COVID, dan lain-lain plus COVID. Dan itu akan berlangsung lama, sampai nanti ditemukan vaksinnya. Artinya apa? Rumah sakit harus maraton. Di masa sprint selesai menghadapi air bah, maka harus berlanjut kepada maraton. Ini yang harus disiapkan oleh manajemen rumah sakit. Ini harus disiapkan oleh para dokter, para tenaga medis untuk menghadapi episode yang maraton ini. Kita lihat data sekarang, Indonesia puncak, Jawa Timur sama aja, setali 3 uang. Permasalahannya, apakah ini terus naik terus? Sampai kapan? Kita masih belum tahu. Ya, kita masih belum tahu. Maka memang kita dalam hal ini ada unsur pasrahnya. Kenapa ada unsur pasrah? Saya lihat semua usaha sudah dikerjakan. Masyarakat sudah bosan, ya kan? Bahkan masyarakat itu sudah berubah pandangan. Dulu yang percaya itu menganggap COVID seperti harimau, sekarang lama-lama sudah seperti kucing. Yang mereka yang tidak percaya, ya memang tidak percaya, ya sampai sekarang tetap tidak percaya. Jadi akhirnya memang tenaga kesehatan rumah sakit harus siap bahwa Anda akan bertempur sendiri dalam waktu yang sangat lama, karena memang fakta ini akan terus naik. Di Jawa Timur memang beberapa kali saya diskusi dengan Dr. Joni sebagai petugas kuratif, ada optimis. Kenapa? Karena memang angka kesembuhannya terus menanjak, ya, angka kematiannya stabil begitu, sehingga selalu 7,7, 7,5. Ini lebih tinggi dari manapun di negara manapun angka ini, ya. Tetapi dengan 2 minggu terakhir angka kesembuhan ini baik, harapan yang baik juga. Kita harus selalu optimis dalam hal ini. Di Jawa Timur ada 127 rumah sakit rujukan sekarang, ya, cukup baik. Cuman permasalahannya, apakah semakin banyak rumah sakit rujukan itu bagus? Mari kita lihat. Tenaga kesehatan itu memang dari sononya, banyak jurnal mengatakan memang namanya tenaga kesehatan selalu harus siap, selalu berada dalam posisi high risk to be infected. Data-data ini menunjukkan bahwa memang jadi virus-virus apapun memang tenaga kesehatan itu sangat potensial untuk tertular. Nah, sehingga memang kita harus paham betul dalam hal virus, memang tenaga kesehatan harus siap-siap menghadapi resiko yang lebih tinggi. Virus-virus ini sampai sekarang tetap ada, dan mungkin akan terus ada, meskipun vaksinnya ada. Nah, apalagi COVID-19 yang vaksinnya belum ada. Jadi kita dari waktu ke waktu semakin terus bertambah beban kita menghadapi virus-virus ini. Tentu saudara sekalian, dalam aspek kesehatan ada laporan dari Amnesty International, tenaga kesehatan di Indonesia, ya, bahkan di global, ya, dibiarkan terpapar, dibungkam, dan diserang. Dan memang seperti itu. Jadi masalah ini memang terjadi di mana-mana, dan juga di Indonesia. Dan tentu laporan Amnesty International ini ada satu bukunya yang perlu kita baca, dan nanti kita bisa melihat bagaimana posisi kita sekarang. Pemerintah sudah memberikan pendanaan, ya, pendanaan ada kewajiban dari pemerintah untuk mewujudkan pendanaan ini bermanfaat. Saya mengambil dari Pandemic Talk,
itu ditunjukkan bahwa di situ ada 89 dokter dan perawat Indonesia meninggal. Jadi 89 dokter perawat Indonesia. Jadi 89 pandemi talk, ya, pandemi talk. Saya data dari nasional, saya tidak mendapatkan data yang valid. Saya mengambil data dari sini. Nah, mari kita lihat. Jadi 89 kematian, 60 perawat, 60 dokter, 23 perawat, 6 dokter gigi di Indonesia. Dan 878 terinfeksi di Indonesia. Ini sumbernya dari Amnesty International tanggal-tanggal ini. Sekarang mari di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu, sahabat saya sekalian, data ini dokter, data ada pada ketua-ketua cabang yang dilaporkan kepada tim kita, tim mitigasi, itu ada 223 yang positif, yang meninggal 22. Ini datanya lengkap kita. Perawat ini bersumber, data saya ini bersumber dari Ketua PPNI Jawa Timur, ya, itu yang perawat yang positif confirm PCR itu 637, yang meninggal 18. Bidan yang positif 84, yang meninggal 7. Dokter gigi yang positif 3, yang meninggal tidak ada. Sedangkan analis kesehatan dari sumber dari ketua organisasinya itu yang positif 40, yang meninggal tidak ada. Rekam medis juga begitu, cukup banyak, 18 yang meninggal tidak ada. Sedangkan radiografer ini yang positif 25, yang meninggal 1. Dan ini memang radiografer memang dekat, dia juga termasuk yang first line memberikan pelayanan. Jadi kita lihat saudara sekalian, kalau pandemi talk mengatakan 878 terinfeksi, Jawa Timur saja sudah 942. Jadi angka ini luar biasa. Kalau saya lihat di Wuhan, angka ini melebihi Wuhan. Nanti saya tunjukkan data dari Wuhan. Kemudian saya lihat, saya ingatkan bahwa dari dokter, ini 90% adalah dokter umum. Nah, ini saya minta perhatian teman-teman PDUI. Teman-teman PDUI tolong bahwa 19% adalah dokter umum. Jadi tolong perhatikan betul teman-teman dokter umum ini. Kan dokter umum itu tersebar, mulai dari klinik, mulai dari puskesmas, mulai dari manapun IGD, dan sampai ke rumah sakit rujukan, semua ada dokter umum. Jadi Jawa Timur dengan angka yang besar seperti ini dokter umum. Kita lihat di sini sekarang, bahwa tempat kerja mereka mungkin dari yang meninggal dan yang positif ini tidak berpraktik juga ada. Praktik pribadi, puskesmas, rumah sakit, bukan rujukan, dan rumah sakit rujukan. Dan 90% adalah dokter umum dari yang positif sampai yang meninggal ini. Nah, ini yang perlu kita mendapat perhatian tersendiri, dan saya minta para ketua-ketua perhimpunan organisasi ini untuk lebih fokus, dan tentunya yang paling penting adalah kepada sahabat saya, para direktur rumah sakit dan kepala dinas kesehatan, bahwa ada masalah besar tenaga kesehatan yang terinfeksi di Jawa Timur. Dan ini yang bisa menyelesaikan adalah satu, direktur rumah sakit, yang kedua dinas kesehatan, yang ketiga adalah diri sendiri. Ya, organisasi profesi akan membantu sepenuhnya. Ini yang mesti harus menjadi catatan. Dan pemerintah adalah paling bertanggung jawab. Regulasi-regulasi akan saya tunjukkan bahwa pemerintah dalam ini, mungkin dinas kesehatan sebagai organisasi yang spesifik, yang spesialis bidang itu, maka mempunyai kewajiban penuh untuk melaksanakan amanat undang-undang itu. Di Jawa Timur ada tim mitigasi yang terus mengikuti perkembangan ini. Harapannya adalah dengan tim mitigasi ini nanti terus berkembang. Saat ini sudah bekerja, dan tentu kedepannya saya minta tim mitigasi untuk lebih optimal lagi. Dari yang positif dan yang meninggal, kita lihat bahwa dokter umum yang tercatat positif dan meninggal ini kebanyakan memang selalu Surabaya, Gresik, Lamongan, Malang, Sampang. Dokter gigi ada dari Surabaya, dari Malang, Probolinggo. 3 satu-satu semuanya. Yang PPNI terbanyak di Surabaya dan Sidoarjo. Kemudian Gresik, Malang, dan kota lainnya. Kalau IBI sama, Surabaya, Sidoarjo, Sampang. Sampang selalu muncul Sampang. Ya. Jombang dan Bojonegoro. Kemudian dari rekam medik ada Surabaya, paling banyak rekam medik Surabaya. Saya berpikir, kok bisa ya rekam medik bisa positif ya? Padahal tempatnya ada di jauh di sana. Karena dia bisa positif, ya. Kemudian dari analis laboratorium, Surabaya paling banyak. Dan radiografer sama, Surabaya. Kita lihat bahwa kota-kota ini, Surabaya Raya ini memang sesuai dengan jumlah kasus. Kalau jumlah kasusnya hampir 70% jumlah kasus di Jawa Timur ada di Surabaya Raya, ternyata tenaga kesehatannya juga serupa. Yang positif dan meninggal ada di 3 tempat itu.
Di Indonesia sampai saat ini yang terdaftar ada 188.969 dokter, dengan dokter umum sebagai proporsi terbesarnya, dan melayani 267 juta jiwa. Proporsi ini memang dibanding negara lain, memang kita lebih kecil proporsi ini. Sehingga memang sebenarnya sangat diperlukan penambahan baik dokter umum atau dokter spesialis. Dokter umum setiap tahun yang dihasilkan sekitar 8.000 sampai 10.000 dokter umum. Problemnya adalah distribusi. Sebenarnya pemerintah harus bisa mengatur distribusi ini. Siapa lagi yang bisa mengatur distribusi kalau bukan pemerintah? Jadi pemerintah harus bisa dengan segala kekuasaannya untuk mengatur distribusi dokter ini. Jangan sampai dokter hanya berkumpul di Jawa, Bali, dan Sumatera. Ini penting. Sehingga ini saya kira hal-hal dalam internet ini perlu mendapat perhatian semuanya. Kita lihat di sini, suatu analisa yang bagus, saya lihat dari Pandemic Talk itu, bahwa Indonesia itu memang dibanding negara lain kita paling buruk indeksnya, ya, untuk tenaga kesehatan. Ini perlu mendapat perhatian tersendiri, ya. Jadi angka ini memang kita paling buruk, dan tentu problematikanya selalu sama. Di jurnal manapun selalu sama, saya lihat APD, beban kerja yang berlebihan, kesehatan jiwa, mungkin kompensasi yang meskipun sudah ada peraturannya, ya. Jadi insentif ini sudah ada peraturannya, tapi sukar sekali pelaksanaannya. Sukar sekali pelaksanaannya. Saya diskusi dengan teman sahabat saya di dinas kesehatan, berapa besar yang sudah realisasi, masih sedikit. Terkendala oleh administrasi masalah insentif ini. Kemudian mungkin ini biasa yang perlu yang terjadi, ya, dan tentu ada stigma dan kekerasan. Jadi kita tenaga kesehatan ini menghadapi beban ya pribadi. Selain melayani dan segala problematiknya, juga ada stigma yang terjadi pada kita, dan ini tentu ada PPDS yang tidak boleh kembali ke kos, ada perawat yang tidak diterima kembali ke rumahnya, dan segala macam. Bahkan ada yang meninggal pun dikubur juga ditolak, dan ini problem, ya, dan itu terjadi. Ini stigma ini yang mesti semua pihak untuk membantu, dan tentu adalah bahwa strategi kebijakan, jaminan, dan kompensasi ini layak untuk diperjuangkan. Kita lihat bahwa dengan banyaknya dokter, banyaknya perawat yang meninggal, tentu adalah masyarakat akan kekurangan akses. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang memang akan dipertaruhkan bila tenaga kesehatan itu meninggal. Untuk menjadi seorang dokter saja perlu waktu lama. 6 tahun menjadi dokter umum, ditambah 4 tahun menjadi dokter spesialis. Maka kalau ada dokter umum yang meninggal, sangat sukar menggantikan tenaga ini. Apalagi dokter spesialis meninggal, sangat sukar sekali. Apalagi sekarang backbone-nya dokter paru, dokter penyakit dalam khusus infeksi, kemudian ada dokter THT, kemudian dokter anak, semua yang menangani langsung pada COVID ini. Kalau sampai ini ada yang kehilangan, ada yang meninggal, sungguh mananya luar biasa sekali bahwa masyarakat akan kehilangan akses. Ada rantai yang terputus untuk memperoleh pelayanan yang baik bagi masyarakat untuk melayani mereka. Dimanapun kita lihat bahwa tenaga kesehatan ini memang sangat berisiko tinggi untuk terjadinya infeksi. Sehingga rasio kesehatan kita perbanding antara dokter dengan jumlah penduduk yang sudah rendah, ditambah dengan dokter yang sakit, ditambah dengan adanya dokter yang meninggal, maka itu akan membuat rugi semua orang. Rugi pada masyarakat, karena akan memperoleh pelayanan yang lebih rendah daripada yang seharusnya. Ya. Juga demikian juga profesi yang lain, perawat, bidan, tentu mereka mempunyai kontribusi. Bila ada yang sakit, bila ada yang meninggal, akan memperburuk kualitas pelayanan kesehatan yang ada di negara ini. Dan ini tentu harus dipahami oleh para pengambil keputusan. Kemudian, saya lihat di Wuhan, memang kalau kita lihat di sini, angkanya di Wuhan ini, yang kapan hari bulan, sekitar bulan Desember, Januari, Februari, demikian riuh rendah di internet, ternyata jumlah tenaga kesehatan yang sakit, itu Jawa Timur melebihinya. Jawa Timur itu melebihinya. Jadi ini yang perlu kita pikirkan, bersama, ya. Kita pikir bersama bahwa Jawa Timur ini memang menghadapi kendala yang sangat berat. Pertanyaan berikutnya adalah first line atau bukan first line? Ada yang mengatakan, oh ya, yang positif itu orang-orang atau dokter-dokter yang tidak melayani langsung. Memang kenapa? Semua di rumah sakit, dokter yang menangani langsung atau tidak langsung akan bersentuhan dengan COVID langsung atau tidak langsung. Sehingga sebenarnya
bahwa keselamatan mereka, tindakan-tindakan kita untuk mencegah mereka terinfeksi itu harus diberlakukan sama, apakah itu dokter langsung menangani langsung atau tidak langsung. Yang kedua adalah bila terjadi infeksi, dokter langsung atau tidak langsung, sama saja akibatnya bahwa sistem pelayanan itu akan pincang. Dokter yang menangani langsung tidak mungkin bisa bekerja tanpa disupport oleh dokter yang lain. Sistem pelayanan yang pertama tidak akan bisa bagus tanpa perawat yang sehat, juga tenaga-tenaga yang lain. Rumah sakit tidak akan bisa berjalan dengan bagus kalau rekam mediknya tidak berjalan dengan bagus. Kalau mereka banyak yang sakit, otomatis rumah sakit rekam medisnya pincang, klaim tidak jalan, tagihan juga akan berhenti atau berkurang, maka rumah sakit ini makin lama akan mengalami kepincangan yang makin dalam. Artinya apa? Bahwa siapapun dia, apakah first liner atau second liner atau not first liner, yang sakit itu adalah suatu kehilangan. Sehingga tentunya bahwa tenaga kesehatan yang positif ini, saya harap ini tidak lagi dijadikan ini first liner atau bukan first liner. Semua tenaga kesehatan harus dijaga dengan intensitas yang sama, dengan perhatian yang sama, apakah itu penanganan langsung atau tidak penanganan langsung. Sehingga kedepannya semua tenaga kesehatan yang melayani COVID ini langsung dan tidak langsung memperoleh insentif yang sama pula. Kemudian tentu bahwa perhatian tenaga medis sangat menjadikan concern kita semuanya, ya, terutama para pemerintah dan direktur rumah sakit. Ada undang-undang, banyak undang-undang. Saya tunjukkan 7 undang-undang bahwa dokter dan tenaga kesehatan itu harus dilindungi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Praktek Kedokteran. Jadi di situ disebutkan bahwa memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi. Ini pasal 50. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 83. Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi orang ini yang bekerja di rumah sakit. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 3 ayat 2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya di rumah sakit. Pasal 29 huruf S, melindungi dan memberikan dan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas. Ini yang harus mendapat perhatian dari para manajemen rumah sakit. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, pasal 4, yang ayat 3, perlindungan kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek. Ini adalah semua tenaga kesehatan mendapat perlindungan. Kemudian ada peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 93 tentang rumah sakit pendidikan. Di situ ada pasal 2 ayat 3, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, subjek penelitian, dan apapun yang bekerja di rumah sakit itu. Kemudian ada peraturan Menteri Kesehatan tentang akreditasi puskesmas, klinik Pratama, tempat praktek mandiri, tempat praktek dokter gigi mandiri. Pasal 2 ayat B, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia, kesehatan, masyarakat lingkungan, serta puskesmas, klinik pertama, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi sebagai institusi. Kemudian bisa buka juga dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 34 tahun 17 tentang akreditasi rumah sakit, pasal 2 yang B, juga meningkatkan perlindungan bagi masyarakat sumber daya manusia di rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi. Jadi sudah sangat jelas para sahabat sekalian, bahwa dari aspek legislasi, dari aspek hukum, perlindungan tenaga kesehatan, dokter dan semua tenaga kesehatan itu adalah ada dan menjadi kewajiban para penyelenggara di dalamnya. Kalau seorang tenaga kesehatan, kita ini selain merepresentasikan diri sendiri, juga kita ini ada sejawat pegawai rumah sakit lain, atau pihak ketiga yang akan kontak dengan kita, dengan tenaga kesehatan. Kemudian ada keluarga di rumah, ada tetangga di sekitar rumah. Kemudian kita kontak dengan pasien, dan kita kontak dengan keluarga pasien, dengan penunggu. Kalau seorang tenaga kesehatan itu ada sesuatu, dia tertular, maka semua ini potensi akan tertular. Maka demikian esensialnya kita ini untuk tidak sakit. Karena sakit COVID-19 ini akan menyebar kemana-mana. Jangan pernah bilang bahwa kalau dokter berketemu dokter aman. Tidak.
dokter bertemu dengan perawat, dengan asisten operasi yang setiap hari bertemu aman. Tidak. Kita tidak tahu siapa yang sakit di antara kita. Sehingga tenaga kesehatan ini harus dimonitor terus-menerus secara kontinu, secara reguler tentang status mereka, kesehatan mereka. Karena memang ini sangat potensial menyebarkan kemanapun, ke segala arah, kalau memang dia terkena COVID-19. Sehingga jangan heran para sahabat sekalian, banyak sekali media-media ini ya yang menunjukkan betapa esensinya petugas kesehatan itu, betapa bahayanya dia kalau sampai tertular sehingga bisa menyebar kemana-mana. Situasi saat ini yang perlu saya sampaikan adalah, para hadirin, Rumah Sakit Jawa Timur itu ada 385 rumah sakit. Tipenya macam-macam, rumah sakit khusus, rumah sakit kecil, ya rumah sakit spesifik, kemudian rumah sakit tipe D sampai tipe rumah sakit tipe A. Kemudian rumah sakit rujukan saat ini, peraturan gubernur yang baru, ada 127 rumah sakit. Dan kalau saya lihat, semua adalah rumah sakit umum, mix. Dia merawat pasien COVID, dan dia merawat pasien yang tidak COVID. Tidak ada satu rumah sakit khusus yang merawat COVID, kecuali rumah sakit lapangan, kecuali rumah sakit di asrama haji. Itu saja, itu pun hanya untuk kasus-kasus yang tidak berat. Tempat tidur rumah sakit rujukan saat ini informasinya penuh. Jadi kalau saya lihat dari hotline yang saya ikuti setiap hari, ICU penuh, high care unit penuh, ruang perawatan penuh, IGD penuh, IGD penuh. Kemudian pasien yang probable atau konfirmasi saat ini banyak stuck di rumah sakit rujukan, yang bukan rujukan, stuck di rumah sakit yang kecil-kecil. Mereka mau merujuk sangat sukar. Rumah sakit yang dituju dikatakan penuh, IGD-nya penuh, ruangannya penuh, ICU-nya penuh. Sehingga rumah sakit ini yang kecil yang mengalami stuck pasien COVID-19 di IGD ini sangat potensi menjadi penularan. Jadi IGD yang di situ lalu lalang banyak orang, karena ini rumah sakitnya mix, maka pasien yang stuck di situ, satu saja pasien di situ, maka ini potensi menjadi sumber penularan buat nakes yang merawat stase di situ, staf rumah sakit yang lalu lalang di situ, pasien-pasien lain, kemudian pengunjung yang pasien yang lain, atau keluarga yang lalu lalang di situ. Jadi betapa berbahayanya bila ada satu penderita COVID masuk di IGD rumah sakit yang memang bukan khusus ini, ya, karena saya lihat belum ada rumah sakit yang khusus ini kecuali lapangan tadi, maka satu saja di situ maka potensinya akan besar. Saya lihat dalam minggu-minggu ini rumah sakit rujukan sepertinya pasien turun, tapi menurut saya itu semu. Kenapa? Karena pasien-pasien COVID ini stuck di rumah sakit kecil, di IGD kecil, dan sukar untuk mendeliver ini kepada rumah sakit lain yang lebih tinggi dengan alasan mengatakan penuh. Dan ini cepat atau lambat, kalau memang asumsi saya ini sungguh, maka ini akan menjadi epicentrum baru untuk semua rumah sakit rujukan yang belum siap menjadi rumah sakit rujukan. Maka tinggal tunggu waktu, kalau rumah sakit semacam ini tinggal lockdown. Hari ini, pagi hari ini saya ada majalah, ada harian yang mengatakan rumah sakit ini lockdown beberapa minggu karena ada tenaganya yang confirm, ada dokter spesialisnya yang confirm. Maka rumah sakit itu yang setiap hari melayani ratusan pasien, maka dalam tempo 3 atau 4 minggu ini, rumah sakit itu libur, tutup, dan tidak tahu pasien-pasien ratusan tiap hari ini nanti dia akan pada kemana. Ini akibat dia merawat satu pasien IGD yang stuck di situ beberapa lama. Mungkin yang perlu kita pikirkan adalah membuat rumah sakit penampungan, seperti rumah sakit Indrapura itu yang cukup luas, atau rumah sakit penampungan online. Artinya ada suatu sistem yang langsung bisa diakses oleh semua rumah sakit, bisa diakses oleh masyarakat, bisa diakses oleh klinik-klinik, bisa diakses oleh puskesmas secara terbuka anytime, real time saat itu, untuk bisa mengirim pasiennya ke situ. Dari rumah sakit itu nanti bisa didistribusikan kemana rumah sakit rujukan yang masih kosong. Sehingga jangan sampai orang-orang sakit ini stuck di IGD rumah sakit kecil-kecil, stuck di IGD rumah sakit yang tidak siap untuk merawat COVID, sehingga pasien itu betul-betul mengalami atau memperoleh tempat untuk isolasi di rumah sakit
penampungan real atau rumah sakit penampungan virtual. Ini yang perlu kita pikirkan. Ada suatu sistem yang dibangun seperti COVID Hub di Surabaya. Saya harapkan sistem itu segera dibuka untuk umum, siapapun bisa melihat, dan semua orang yang sakit bisa datang dan membuka sistem itu, semua rumah sakit bisa membuka sistem itu, sehingga bisa melihat rumah sakit mana yang real kosong saat itu, dan kalau memang tidak ada, maka rumah sakit lapangan itu menampung semua orang yang sakit, ditampung di situ sampai memperoleh tempat rujukan yang definitif. Sehingga tidak sampai dia stuck di rumah sakit kecil, di giri-giri kecil yang potensi menjadi center penyebaran ke tempat lain. Kita lihat, sahabat sekalian, bahwa di era pandemi ini rumah sakit kalau mau sukses, maka ada 13 komponen yang harus diperbaiki, dan mungkin saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa komponen 4 dan 11 ini adalah tentang sumber daya manusia, dan ini mempunyai peranan yang sangat penting, yang untuk segera dan terus diperbaiki. Dan tentu bahwa CDC sebenarnya sudah agak lama memberikan jurus praktis ini, dalam menghadapi sprint bahaya yang cepat, COVID yang meledak sangat cepat ini, air bah ini, maka ada 10 jurus, dan kita lihat bahwa 4 jurus yang pertama adalah tentang selamatkan tenaga kerja, ya, selamatkan tenaga kesehatan, selamatkan dokter dan para medis, selamatkan para pendukungnya. Nah, ini yang sampai nomor 4. Selebihnya adalah tentang patient safety delivery, kemudian tentang data, ya, dan betapa pentingnya komunikasi. Nah, komunikasi inilah yang perlu kita jalin, bahwa WHO mengatakan bahwa COVID-19 adalah bahaya terbesar, situasi terkomplikated pasca World War II, pasca Perang Dunia Kedua. Dan dalam situasi semacam ini, WHO mengatakan hanya pemerintah yang bisa memegang kendali. Oleh karena itu, saya minta pemerintah untuk tidak ragu-ragu untuk memegang kendali ini, memanfaatkan semua fasilitas, baik milik pemerintah atau bukan pemerintah, untuk di bawah satu komando, agar bisa mengatasi masalah ini dengan bagus. Tentu masalah kesehatan ini, tenaga kerja ini, masalah medis ini, masalah infeksi pada semuanya, tenaga medis ini ada di mana-mana, Oleh karena itu memang tes screening rutin, ya, jangan enggan untuk mengeluarkan biaya para manajer rumah sakit untuk mengetes rutin para petugasnya. APD jangan pernah ditawar-tawar, berilah APD yang bagus, yang standar, karena itu tenaga kerja adalah tenaga kesehatan, para dokter perawat adalah aset rumah sakit. Juga memang fasilitas untuk isolasi mandiri, isolasi sosial, dan karantina tentu adalah, jangan lupa, bahwa para sahabat semuanya mempunyai kewajiban untuk selalu meningkatkan pengetahuan, meningkatkan ilmunya, dan meningkatkan kedisiplinannya dalam menggunakan APD. Saya mendapat banyak masukan, dokter, sudah pada bosan menggunakan APD. Saya setuju. Memang menggunakan APD itu tidak menyenangkan. Orang dibungkus seperti kepompong, mau bernafas aja susahnya bukan main, ya, ribetnya bukan main, ya, mau makan tidak bisa, mau minum tidak bisa. Itulah kita dalam kepompong APD, dan saya sangat memahami itu. Tetapi bahwa dunia kita memerlukan itu saat ini, sehingga di tengah kebosanan, kejenuhan, dan mungkin perasaan kemarahan ini, para tenaga kesehatan untuk terus berusaha menyesuaikan situasi, sehingga mampu melaksanakan protokol penggunaan APD secara benar. Mohon maaf waktunya, Dr. Tris. Terakhir ini, yang terakhir, Dr. Andri dan sahabat, saya masih ingat betul pada tanggal 16 Maret itu, Dr. Nelendra. Jadi kita, ID Jawa Timur ini memberikan 12 rekomendasi kepada pemerintah, dan betul 12 rekomendasi ini terjadi sekarang. Jadi kalau saya lihat ini, saya selalu buka-buka ini tiap hari. Apa yang kita pikirkan pada tanggal 16 Maret ini memang terjadi semuanya. Jadi Dr. Dodo, jadi tentang rumah sakit segala macam, ya, rumah sakit dan perlindungan sudah kita sampaikan saat itu, dan betul bahwa 12 poin ini terjadi sekarang semuanya. Dan apa yang terjadi, mari kita semuanya berjibaku untuk menghadapinya. Kita semuanya, seluruh anak bangsa di Jawa Timur, untuk menghadapi situasi di Jawa Timur. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada poin yang bisa diambil manfaatnya, dan bila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.